Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilzar Angga Al-Hakim. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro dengan NPM 2001011108 jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya akan menyelesaikan tugas pertemuan 12 mata kuliah baca tulis Al-Quran tentang ayat-ayat ghoribah dan sujud tilawah. Oke, langsung masuk saja ke materi. Ayat-ayat ghoribah itu ada 5. Pertama adalah imalah, ismam, saktah, tashil, dan naqol. Oke, pertama adalah saktah. Saktah menurut bahasa adalah diam sejenak atau berhenti sejenak. Menurut istilah adalah berhenti sekitar 2 harokat dan tidak menyambung nafas. Maksudnya tidak menyambung nafas dan tidak memutuskan nafas, maksudnya masih dalam satu hembusan nafas. Oke. Ayat-ayat saktah itu terdapat dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14 yang berbunyi. Oke, saya buka dulu Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Oke, Al-Mutaffifin ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Saya baca full atau lengkap. Oke, tapi di sini yang saya bahas yaitu adalah saktahnya yang di kalabal rona. Nah, di situ ketika sudah masuk bal, kita berhenti sejenak, tidak berganti nafas selama 2 harokat, berhenti 2 harokat ya, 2 harokat dan melanjutkan rona sampai ayat selanjutnya. Ini adalah hukum saktah terdapat dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Oke, jelas ya. Saktah yang kedua terdapat dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 27. Oke, saya cari dulu ayatnya. Oke, saya sudah mencari ayat ke-27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa qila man raqa. Saya ulangi. Wa qila man raqa. Di situ terdapat hukum saktah ya. Wa qilaman raq, tidak berhenti nafasnya masih dalam satu hembusan nafas di situ. Wa qilaman raq, tidak berhenti nafasnya, tidak berganti nafas, masih dalam satu hembusan nafas. Oke, selanjutnya terdapat dalam surah Yasin ayat 52. Saya cari dulu. Oke, saya sudah menemukan ayatnya, yaitu ayat ke-52 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahman, dan seterusnya. Di situ hukum saktahnya terdapat pada lafaz mim marqadina hada yang saya sebutkan tadi. Seperti itu, tidak berhenti, masih dalam satu hembusan selama 2 harokat itu. Oke, saya lanjut ke saya beri contoh satu lagi, terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat pertama. Di sini saktahnya sedikit berbeda ya guys, ya teman-teman, ya sahabat. Maksud saya saktahnya terdapat di akhir akhir ayat aywaja di situ. Nah, maksud saya di sini, jikalau cara membacanya ingin diteruskan, maka harus menggunakan saktah di situ. Ya, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyima bisa aywaja. Kalau aywaja qayyima itu
tidak diperbolehkan karena ini ada saktahnya di sini. Ayu wajah qayyiman liyunzira ba'san, seperti itulah. Sedikit berbeda di Al-Kahfi ayat pertama hukum saktahnya. Saya akan jelaskan maksudnya di sini adalah pada lafaz tersebut saktah itu terletak di akhir ayat. Nah, cara membacanya itu ada dua, boleh dibaca saktah atau dibaca waqaf dan dibaca waqaf. Maksud dibaca saktah di sini adalah karena lafal limaja yang artinya bengkok, dan jika diteruskan dengan membaca lafal qayyimah yang artinya lurus, maka akan menjadi arti benar, yang tidak akan berkaitan sama sekali. Itu benar sekali. Oke, yang selanjutnya itu adalah imalah. Imalah di sini adalah arti imalah adalah condong atau miring. Menurut istilah imalah itu adalah mencondongkan harokat fathah atau gomah, maksudnya harokat fathah atau kasroh sekitar 2/3-nya. Nah, dalam Mushaf Utsmani yang digunakan oleh umat Islam di Indonesia, bacaan ini ditandai dengan istilah imalah kecil di atas lafaz yang dibaca imalah. Oke. Imalah itu, contoh imalah itu terdapat dalam Quran surah ini aja. Terdapat dalam lafaz Quran surah Hud, maksudnya ayat 41. Saya cari dulu. Oke, saya sudah temukan ayatnya. Ayat ke 41 ya. Quran surah Hud yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Di situ hukum imalahnya yaitu terdapat pada lafaz majriha. Kenapa tidak majroha? Karena di sini roh. Kenapa tidak majriha? Asroh atau fathah? Karena seperti di pengertian tadi, yaitu adalah mencondongkan bacaan harokat fathah atau kasroh pada fathah pada kasroh pula di situ, atau 2/3-nya. Jadi di sini terdapat tulisan kecil imalah di sini, maka hukumnya adalah dicondongkan. Maka cara membacanya adalah dimiringkan atau dicondongkan. Majreha di situ hukumnya adalah majreha, cara membacanya adalah fiha bismillahi majreha wa mursaha. Saya ulangi, wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Hukumnya di majrehanya di sini sudah ada tulisannya imalah. Oke, maka cara membacanya adalah majreha. Oke, selanjutnya hukum bacaan ismam. Oke, ismam dengan cara membacanya itu adalah memonyongkan bibir dengan mencucu, maksud saya dimonyongkan. Sedangkan dalam istilah ulama artinya adalah mengkombinasikan harokat fathah dengan harokat domah disertai monyong bibirnya. Oke, di sini ismam terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 11. Saya cari dulu Quran surah Yusuf ayat 11. Oke, saya sudah temukan di ayat 11. Di situ bacaannya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana. Maksudnya, saya ulangi, qalu ya abana malaka la ta'manna. Pada lafaz la ta'manna ini bibir kita monyongkan atau kita mencucukan dalam bahasa Jawanya ketika
menekan gunah di sini, nun di sini. Kita harus memonyongkan ketika la ta'manna. Saya ulangi ya. Nah tadi. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Seperti itulah contohnya. Oke, selanjutnya itu adalah bacaan naql. Naql berasal dari akar kata naqola yang artinya memindah. Sedangkan menurut istilah ulama qurra adalah memindahkan harokat huruf yang hidup pada huruf yang mati sesudahnya. Oke, saya sudah menemukan terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Di situ hukumnya langsung saja, terlalu lama ini. Ada ayat bi'salismu. Di situ bi'salismu kita sambung saja menjadi bi'salismu. Dibaca nakal dengan bi'salismu yakni memindahkan harokat alif atau kasroh pada huruf lam yang mati. Dapat pula berlaku di akhir lafadz dengan syarat lafadz itu harus diwakafkan atau kita berhentikan, sebab jika diwasolkan maka tidak dapat dibaca nakal. Oke, contoh pada Quran surah Al-Imran ayat 18. Kita langsung masuk saja ke Al-Qur'annya. Oke, di situ pada Quran surah Al-Imran ayat yang ke-18 di situ di bagian qaimam bil qisti. Di situ hukum nakalnya adalah di bil qistinya di situ. Jika diwakafkan maka dibaca nakal di situ bil qisti. Jika diteruskan maka bukan nakal lagi. Oke, yang terakhir adalah bacaan tashil. Tashil yang artinya sahula, yang artinya mudah. Adapun yang dimaksud bacaan tashil menurut ulama qurra Mekah adalah untuk memindahkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan cara memindahkan harokat atau membuang huruf tertentu. Tujuannya adalah agar lafal tersebut tidak sukar diucapkan. Oke, ini terdapat dalam Quran surah Fusilat ayat 44 yang berbunyi. Oke, di sini letak tashil itu terdapat pada lafaz a'jamiyun wa arabiyyun. Di sini sudah ada tulisan tashilnya di sini. Maka hukumnya letaknya adalah di a'jamiyun ini. Cara membacanya itu tidak tidak di letak tashil pada lafaz a'jamiyun ini. Membaca dengan dua hamzah itu sulit, maka hamzah yang satu dibaca tashil dengan hamzah yang kedua, sehingga kedua hamzah itu cukup dibaca satu saja. Dengan cara membacanya itu adalah jamiyun, tidak jamiyun, tapi samar-samar. Jamiyun warabiyu, tidak jamiyu, tapi jamiyu samar-samar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sujud tilawah di video selanjutnya. Baik, saya potong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi tentang sujud tilawah. Baik, sebelumnya saya sudah tadi terangkan tentang ayat-ayat ribah. Video selanjutnya ini membahas tentang sujud tilawah. Oke, sebelum sujud tilawah itu apa? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seorang hamba untuk merendahkan diri kepada Sang Pencipta, karena mendengar ayat-ayat sajidah. Nah, seterusnya ayat-ayat sajidah itu apa sih? Nah, ayat sajidah itu adalah ayat yang menerangkan atau memerintahkan sujud yang tertera di dalam Al-Quran.
Nah, ayat ini dikenal ditandai dengan simbol kubah yang terdapat dalam Al-Quran di pinggir baris ayat, ya bisa di ujung ayat atau di akhir ayat sajdah. Nah, oke, ayat-ayat sajdah itu apa saja? Yang pertama ada Al-A'raf ayat 7, maksud saya Al-A'raf surat ke-7 ayat 206, Ar-Rod ayat 13, maksud saya Ar-Rod ayat 15, An-Nahl ayat 50, Al-Isra ayat 107 hingga 109, Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 18, dan seterusnya. Masih banyak ayat sajdah yang lainnya. Oke, sekarang masuk ke tata cara sujud tilawah. Maksud saya akan jelaskan tentang niatnya dulu. Nah, di sini niat sujud tilawah itu bacaannya adalah sajda wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanu khaliqin. Itu niat sujud tilawah. Nah, sujud ini hukumnya adalah sunnah, dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Sunnah hukumnya. Nah, ini sujud ini bisa kita kerjakan di luar sholat maupun di dalam sholat. Kalau kita mendengarkan ayat-ayat sajdah di luar atau di mana kita mendengarkan ada orang yang membaca Al-Quran, kita tahu ada ayat sajdah, maka kita dianjurkan lah, sunnah muakkad, kita sujud tilawah dengan membaca niat tadi itu, niat sujud tilawah, maka kita insya Allah akan mendapat pahala oleh Allah, dan kita sebagai hamba yang selalu taat kepada Allah dengan segala perintah-perintahnya kita patuh dengan kita melakukan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu adalah bentuk yang kita lakukan untuk sebagai wujud merendah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebesarannya. Nah, kita langsung ke tata cara sujud tilawah. Yang pertama itu adalah berniat akan sujud tilawah. Yang saya tadi sudah bacakan niatnya. Nah, di sini adalah niat itu poin utama. Yang kedua adalah membaca takbir Allahu Akbar. Hal ini berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Beliau pun bertakbir ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud. Kemudian sujud 1 kali. Nah, yang lebih utama dari sujud tilawah ini adalah dimulai dari keadaan berdiri ketika ingin dilaksanakan di luar sholat. Ini kalau kita keadaannya di luar sholat. Nah, kita masuk ke sujud yang dilakukan di luar sholat dan sujud yang dilakukan di dalam sholat. Oke. Apabila seorang imam membacakan ayat-ayat sajdah, maka makmum juga harus ikut serta sujud tilawah. Maksud saya ikut serta kepada imamnya, ikutnya. Namun jika imam tidak melakukannya, maka tidak masalah, makmum tidak perlu melakukan sujud tilawah sendiri. Hal ini karena mengganggu prosesi sholat yang khusyuk, karena hukumnya adalah sunnah muakkad. Ketika sholat posisi berdiri, surat yang dibaca adalah setelah surah Al-Fatihah ternyata mengandung ayat sajdah, langsung sujud sambil membaca takbir tanpa mengangkat tangan dan tanpa disertai ruku. Nah, Oke, ketika sujud membaca bacaan sujud tilawah, ketika kita sujud terus membaca bacaan sujud tilawah, kemudian berdiri dan dari sujud dengan membaca takbir, dan boleh memilih apakah ingin menyambung bacaan surah dari ayat sajdah ataupun tidak. Oke, selanjutnya adalah sujud tilawah ketika di luar sholat. Nah, gerakan sujud tilawah ini biasa ketika Anda mengaji atau membaca Al-Quran kemudian menemukan ayat sajdah, sebaiknya kita segera melakukan, meskipun tidak wajib sih, karena hukumnya tetap sunnah muakkad.
kita ditekankan untuk melakukannya, dianjurkan lah. Tapi kalau kita nggak melakukannya tidak dosa. Tapi kita sebagai hamba yang baik lah, sebaiknya lah kita melakukannya seperti itu. Oke, bacaan sujud tilawah. Artinya tadi saya sudah membacakan Arabnya. Yang tadi sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, yang membentukkannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan. Maka berkah Allah sebaik-baiknya pencipta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Hakim, At-Tirmizi, dan Imam An-Nasai. Oke, demikianlah video tentang sujud tilawah. Meskipun saya tidak terlalu menguasai materi ini, tapi insya Allah saya akan lebih lanjut menguasai materi sujud tilawah ini. Baik, itulah penjelasan tentang adat qoribah. Dan ini video terakhir adalah tentang sujud tilawah. Apabila terdapat kesalahan tentang dalil, kesalahan tentang materinya, pada Allah saya mohon ampun. Kepada ibu dosen saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.